Ya, itu yang menjadi pertanyaannya. Apakah memang ada komplotan penyusup yang sengaja bertindak sehingga memicu adanya aksi unjuk rasa yang berujung pada aksi anarkistis? Bersama kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Sudah ada Prof. Lili Romli yang merupakan peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Indi. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah Ya, sehat. telah hadir pula Ketua Harian Kompolnas Republik Indonesia, Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono. Terima kasih, Selamat Mbak malam, Indi. Pak Arief. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan juga telah hadir pula Ridwan Habib selaku pengamat intelijen dan militer. Selamat malam, Mas Ridwan. Ini menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena adanya beberapa yang sudah ramai di media sosial, Bapak-bapak. Tentunya kita ketahui ada beberapa juga yang telah menggarisbawahi adanya penyusup dalam aksi ini. Mas Ridwan, menurut Anda seperti apa? Ya, sebelum ke sana saya kira memang harus dibedakan antara demonstran yang asli dengan penyusup murni. Kalau Pak Presiden itu aspirasi murni, kata-katanya begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kalau kita runut dari timelinenya, memang pada tanggal 25 itu adik-adik yang turun ke lapangan ini sebagian besar mahasiswa. Mahasiswa dan ada juga pelajarnya. Memang ada juga pelajarnya. Dan tanggal 25 itu walaupun ada kerusuhan sedikit, tetapi relatif sebenarnya bisa bisa dibubarkan dengan cukup bagus oleh Polda Metro Jaya. Tanggal 25. Tetapi kemudian 26, 27 tidak ada demo, 28 itu kawan-kawan buruh yang turun. Dengan narasi besarnya adalah hapuskan outsourcing, tolak upah murah, kostum. Nah, baru pada 28 sore hari sekitar pukul 17 sampai pukul 19 itu kemudian kerusuhan memuncak. Itu hari Kamis, sehingga kemudian terjadilah peristiwa almarhum Afan itu yang kemudian kena barakuda itu. Nah, sejak tanggal 28 malam itu kemudian merembetlah beberapa demo-demo yang lain yang kemudian berujung pada pembakaran. Maka kalau kita mau cek, ini ada 3 klaster, Mbak Windy. 3 klaster. Klaster 1 ini adalah mereka yang berdemo, adik-adik yang berdemo menyampaikan aspirasi murni. Klaster 2 ini adalah anak-anak muda yang FOMO. FOMO, fear of missing out. Jadi mereka lihat ada TikTok live, wah ikutanlah, datanglah mereka berbondong-bondong ke lokasi, pengen eksis, ikut nampang gitu. Tapi ada juga klaster 3. Nah, klaster 3 inilah yang kemudian orang awam menyebutnya sebagai provokator, perusuh, pembuat kerusuhan gitu ya. Nah, polisi saya kira seharusnya yang dikejar yang ini. Klaster 3 ini sekarang. Klaster yang ketiga. Tapi apakah memang media sosial juga merupakan salah satu yang berperan terjadinya banyaknya kumpulan dari mungkin yang awalnya hanya ingin memberikan aspirasi, tapi ternyata juga ikut-ikutan untuk melakukan aksi anarkis. Betul, pada Sabtu sore di rumah Pak Ahmad Saroni di Priok itu, masa yang berkumpul itu rata-rata karena live TikTok. Jadi ada yang live TikTok, lalu ayo kumpul, ada yang beri gift gitu ya. Live TikTok, lalu mereka berbondong-bondong datang. Pada Sabtu malam sekitar pukul 19, TikTok mengumumkan bahwa fitur live-nya dia matikan. Dan itu dampaknya penjarahan berikutnya di rumah Eko Patriot dan Uya Kuya tidak sebanyak masa di rumahnya Ahmad Saroni. Artinya apa? Klaster FOMO-nya berkurang. Apalagi yang penjaraan di Ibu Sri Mulyani itu sudah nggak ada live TikTok, tapi masanya datang pukul 1.30 dini hari, 1.30 dan 3.30 pagi. Artinya ini pasti klaster 3 nih, yang menjarah di rumah Ibu Sri Mulyani ini jelas bukan demonstran, jelas bukan yang aspirasi murni, dan bukan yang FOMO. Ya kalau FOMO nggak ada TikTok live gitu kan, jam 1 malam pastinya mereka tidur lah gitu. Dan kalau kita tanya ke warga sekitar, pengakuan Pak RW, Pak RT di situ, masanya nggak dari sekitar rumah Bu Sri Mulyani yang di Bintaro itu. Nah, pertanyaan besarnya nanti yang harus dijawab oleh teman-teman kepolisian. Klaster 3 yang kemudian bisa menggerakkan massa pada pukul 1.30 dini hari dan 3.30 dini hari ini siapa? Pak Arief, mungkin langsung saja kami minta tanggapannya. Ya, terima kasih. Tidak jauh yang beliau sampaikan. Memang ada 3 atau mungkin 4 klaster. Kalau yang pertama kan murni masyarakat yang berdemo, mereka menyuarakan tuntutan, aspirasi itu kita lihat dari kelompok buruh, dari
adik-adik mahasiswa dan juga sayangnya melibatkan anak-anak pelajar. Iya. Nah ini bisa dilihat murni. Kemudian selanjutnya oleh Polda Metro bergerak cepat atas panggilan tugas, mereka bisa menangkap kurang lebih 1.240 pendemo anarkis. Pendemo anarkis. Nah ini dipilah-pilah. Jadi akhirnya dari 1.240 pendemo anarkis ini bisa dipisahkan 43 orang sampai saat ini data yang ada, yaitu mereka pelaku lapangan yang tadi dibilang sama beliau, bukan hanya penjarahan, tapi juga merusak, bahkan membakar fasilitas umum di depan Atrium Senen, kemudian di GBK. Kasihan masyarakat. Masyarakat nggak bisa menggunakan fasilitas itu. Dari 43 itu, 7 orang adalah mereka yang provokator. Provokator, mereka pelaku. Beliau tadi mengatakan ada live TikTok ya. Terima kasih Mas. Itu luar biasa. Memang ketika kami kok ditanya sama beberapa media, kami tanya kepada Dirkrim Polda Metro. Pertama kami juga berikan apresiasi, mereka bisa melaksanakan tugas penangkapan dengan menghormati hak asasi manusia, ya kan? Jadi mereka ditelusuri siapa yang membuat postingan-postingan termasuk live TikTok tadi, dan juga yang ada unsur ajakan kepada anak-anak yang masih sekolah. Ya karena mereka aktif bersosial media begitu aktif, ya. Betul. Jadi karena sudah sekarang ini semua tidak lepas daripada gadget, ya kan? Jadi dari sekarang sudah ada 43 ditangani, yang 7 bisa diklasifikasikan sebagai provokator, Mas. Dan sekarang lagi ditangani. Artinya pola ini memang sudah direncanakan. Begini, ada yang bisa dibilang demikian, tapi ada juga karena bisa jadi spontanitas. Tadi Mas bilang FOMO. Jadi mereka tuh tidak mau ketinggalan, ya kan? Ketinggalan zaman, begitu istilahnya FOMO, ya kan? Jadi mereka bisa jadi spontanitas. Spontanitas ini juga dikarenakan apa? Dari rangkaian kegiatan unjuk rasa demonstrasi 25 tadi, itu aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan mereka di Senayan itu tidak mendapatkan jawaban, dan sayangnya juga ada beberapa narasi-narasi dari yang di dalam yang membuat mereka luka. Nah itulah yang akhirnya seperti yang disampaikan, rumahnya Pak Saroni, rumahnya Uya, rumahnya Nafa Urba itu sampai jadi penjarahan, jadi sasaran penjarahan. Nah inilah yang diperkuat, di empowering sama live TikTok tadi. Begitu, Mbak. Prof Lili, ini selalu saja apabila terjadi aksi demonstrasi yang berakhir secara anarkistis, ini selalu dikaitkan dengan politik. Prof Lili, bagaimana? Iya, memang pasti demo itu sendiri selalu terkait dengan politik. Oleh karena itu, karena itulah yang tadinya gerakan moral force yang disuarakan oleh para mahasiswa, buruh, kemudian pasti berujung kepada gerakan politik. Karena isi tuntutan itu terkait dengan politik. Oleh karena itu, kalau saya berpandangan dalam rangka merespon demonstrasi yang kemarin yang berujung kepada kerusuhan, kemudian ada provokasi, ada dalang, dua hal yang harus direspon gitu secara cepat. Yang pertama, jangan kita terpaku kepada siapa provokator dan dalangnya, dan itu penting, tetapi tuntutan substansi dari gerakan mahasiswa buruh itu sendiri. Kalau nggak direspon secara cepat oleh pemerintah, oleh DPR, tentu yang dinamakan provokator tadi akan terus memainkan. Oleh karena itu ya harus direspon secara cepat. Artinya memang ada yang memanfaatkan situasi ini? Udah pasti. Mas Ridwan, ini artinya memang ada yang sengaja memanfaatkan situasi ini agar terjadinya kericuhan dan berujung kepada anarkistis. Menurut Anda, apakah polanya ini sama? Karena ini bukan pertama kalinya terjadi saat menjadi aksi unjuk rasa ini. Ditahan, Mas Ridwan, kami masih akan kembali sesaat lagi.
Tindakan tegas didukung oleh pemerintah terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi sehingga berujung pada tindakan anarkistis. Kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Ridwan, kita ketahui tadi sudah dikategorikan klaster-klaster bahwa adanya dugaan yang digerak secara sistematis dan juga terstruktur ini. Adakah yang bisa kami cari faktanya berdasarkan informasi dan juga yang telah beredar di media sosial? Pertama, kita juga harus mendisklaimer terlebih dahulu, ini bukan fakta tapi dugaan adanya pihak-pihak yang memiliki simbol-simbol tertentu seperti memakai hoodie putih ataupun topi putih ataupun memakai baju putih ataupun celana putih. Apakah ini memang sesuatu yang telah terpola begitu, Mas Ridwan? Iya, kalau saya terus mendukung adanya scientific crime investigation ya, dengan model-model metadata, dengan menganalisa CCTV, itu kami mendukung benar. Apalagi begini Mbak Windy, beberapa WhatsApp group yang memprovokasi atau mengajak terjadinya pengerusakan ini sudah diberikan semacam pendalaman oleh teman-teman dari cybercrime, dari Mabes Polri, dan beberapa juga sudah kelihatan nomor-nomornya. Dan Mabes Polri itu punya alat untuk bisa mendetek bagaimana komunikasi nomor-nomor ini dengan nomor-nomor yang lain. Dan itu tidak hanya di Jakarta, Mbak. Di Blitar, di Jawa Tengah, di Pekalongan, di Tegal, beberapa sudah berhasil ditangkap. Sehingga kemudian ini mungkin dalam 1-2 hari ini akan semakin jelas, sehingga spekulasi seperti tadi ya, hoodie putih gitu. Lagi rame nih di media sosial, wah ini provokatornya pakai hoodie putih, tapi aku lihat videonya siapapun bisa pakai hoodie putih seperti itu. Itu thrifting yang sangat mudah untuk dibeli di pasar-pasar tradisional dan bukan satu identitas yang bisa dianggap sebagai identitas komando begitu ya. Iya. Saya kira kita supaya tidak berspekulasi, mungkin nanti Jenderal dari Kompolnas bisa menjelaskan. Mending kita fokus pada penegakan hukum dengan data-data yang saintifik. Apalagi di bawah, mohon maaf, banyak sekali berita-berita hoax yang kemudian ada narasi oknum-oknum tertentu terlibat, lembaga negara terlibat gitu, oknum lembaga negara terlibat. Ini kalau tidak segera diklarifikasi bahaya. Oke, aku sebut saja ya, di media sosial beredar hoax bahwa ada oknum tentara terlibat dalam pengerusakan. Dan menurutku ini nggak bisa dibiarkan hoax ini. Karena Puspen TNI dan Mabes Polri udah jumpa pers bersama, menjelaskan beberapa isu-isu yang setelah diklarifikasi itu ternyata tidak benar. Misalnya tentang penangkapan Mayor Bais dan seterusnya itu. Nah, saya kira itu hentikan spekulasi-spekulasi bahwa ada oknum-oknum ini itu, kembalikan kepada ranah fakta. Sehingga nanti siapapun yang terlibat, siapapun dia, kalau ada faktanya ya harus dihukum. Ya, baik, kita ini tunjukkan kembali beberapa video yang telah kami kumpulkan. Ini kita lihat yang dilingkari, Bapak-bapak merupakan salah satu yang tertangkap kamera melakukan aksi yang mungkin bisa kami sebutkan ini masih dugaan yang secara kebetulan mereka yang memakai atribut ataupun pakaian yang serba putih ini melakukan tindakan yang akhirnya memicu terjadinya anarkistis. Ini selalu aja terdapat dan juga ditemui dalam aksi demonstrasi ataupun aksi yang akhirnya berakhir pada kericuhan. Pak Arief, ini bisa dikomentari. Ini mungkin kita harus disclaimer sekali lagi, ini hanya dugaan. Kita juga masih berspekulasi seperti yang tadi disebutkan. Ini bukan fakta karena nanti akan diselidiki lebih lanjut. Pak Arief, silakan. Ya, terima kasih. Kebetulan kami juga sudah berkomunikasi langsung dengan penyidik, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya. Pertama kami menyampaikan pesan-pesan hati-hati dalam penanganan kasus demonstrasi yang disusupi unjuk rasa yang sifatnya merusak atau anarkis. Jadi ini harus dibedakan antara demonstrasi dengan unjuk rasa yang anarkis, ini beda karena ini melanggar pidana, baik pidana KUHP maupun Undang-Undang ITE maupun termasuk eksploitasi daripada anak di bawah umur. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa sekarang seperti yang Mas Ridwan sampaikan tadi, memang Mabes Polri dalam hal ini didukung dengan teknologi scientific criminal investigation. Seperti apa? Kita sudah punya yang dinamakan Direktorat Cyber. Dari Direktorat Cyber itu bisa patroli
untuk yang disampaikan tadi seperti akun-akun yang live TikTok tadi, itu akan ditelusuri. Ini akunnya siapa? Yang kedua, bisa dilihat dari CCTV yang beredar. Ada namanya face recognition, itu bisa dilihat, bisa di zoom up. Kalau yang di blur pun masih bisa dikompakkan, diperjelas sehingga akan terlihat jelas siapa ini. Nah, bahkan yang kemarin terjadi 28 atau 29 dini hari itu yang ojol ketabrak itu besok Senin akan diambil CCTV-nya karena ada beberapa masukan si almarhum Afan Kurniawan itu ada mungkin yang orang lain yang dimungkinkan mungkin agak mendorong ya. Nah ini akan dipelajari. Jadi kita sekali lagi, maksudnya polisi sekali lagi melaksanakan tugas itu dengan hati-hati. Saya juga wanti-wanti jangan sampai ada pelanggaran hak asasi manusia dalam hal menangkap, menemukan daripada si terduga pelaku. Tadi dari update ada 43 orang, dari 43 orang itu 7 sudah teridentifikasi sebagai provokator. Atau yang bisa dibilang adalah yang di belakang itu semua. Nah ini nanti akan ada perkembangan. Kemudian yang paling penting, mereka juga diberikan hak sebagai warga negara. Mereka diberikan hak, misalkan mereka mau didampingi sama penasihat hukum, itu silakan. Bahkan sekalipun mereka mau mengajukan upaya hukum seperti katakanlah para peradilan dengan adanya penetapan tersangka, itu mereka dipersilakan. Jadi kita tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Begitu Mbak Windy. Pak Arief, yang menjadi pertanyaan karena ini kan seolah-olah seperti terpola. Nah, dari pihak kepolisian pun juga sudah melakukan langkah yang cepat dengan mengamankan ataupun menahan beberapa orang. Nah, dari beberapa orang yang sudah diduga menjadi perusuh ataupun merupakan aktor di lapangan, apakah sudah ada perkembangan untuk mengetahui sesungguhnya apa kepentingan mereka sehingga mereka melakukan kerusuhan ini, Pak Arief? Ya, jadi ya ini pendalaman motif. Pendalaman motif itu mereka banyak yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Ridwan masalah FOMO, fear of missing out. Jadi mereka pengen ikut ya, pengen tampil, maksudnya ingin berperan. Nah, apakah hanya sebatas itu atau ada kepentingan-kepentingan lain di belakang itu? Nah, ini memang takes time, butuh waktu untuk bisa menelusuri itu karena masa daripada pihak penyidik ini cukup terbatas. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, naik penyidikan, berarti mereka cuma punya waktu limited, 20 hari, kemudian bisa diperpanjang 40 hari atas izin daripada JPU. Nah, ini akan ditelusuri. Ya, ini akan ditelusuri. Jangan lupa, tetap karena untuk menjawab daripada yang dikatakan oleh Bapak Presiden, oleh Bapak Kapolri tadi. Jadi, penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Itu intinya Mbak Windy. Iya, bahkan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Menko Yusril telah angkat suara, Prof. Lili, yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah mendukung adanya tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarkistis yang dilakukan oleh orang-orang yang memanfaatkan aksi demonstrasi ini, Prof. Dari segi komunikasi politik ini sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebenarnya dari awal jika komunikasi politiknya itu bagus, sebenarnya nggak tumbuh itu demonstrasi itu. Kan selama ini sudah ada semacam banyak kritik kepada pemerintah, kepada DPR, komunikasinya kan buruk sekali. Banyak elit-elit, politisi, menteri-menteri yang menyampaikan pendapat ataupun pernyataan melukai hati rakyat. Itulah sebenarnya kan cikal bakal munculnya demonstrasi ini. Termasuk dari mungkin perwakilan rakyat. Iya, betul dari perwakilan rakyat yang kemudian mereka kemudian pada dinonaktifkan, sehingga sekarang juga menimbulkan persoalan kata nonaktif itu seperti apa kan? Karena tuntutan publik sebenarnya langsung di PAW aja, jangan nonaktif. Tapi kan kemudian dijawabnya diberhentikan tunjangannya, tidak mendapatkan gaji, itu nggak menyelesaikan masalah. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah PAW sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi nah, kembali ke komunikasi politik ini kan. Nah, problem komunikasi politik yang harus diperbaiki baik dari pemerintah maupun dalam lembaga perwakilan. Nah, sekarang pun setelah ada kejadian komunikasi politik belum sinkron antara publik dengan masyarakat. Contoh sekarang kita setuju tindakan tegas hukum secara tegas. Siapa aktor-aktor dalangnya?
Tapi problemnya tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim independen investigasi. Karena yang jadi korban mereka yang ditindak itu adalah bukan sebagai aktor. Dia korban bisa digerakkan. Nah, supaya adil, tuntutan masyarakat adalah perlu ada tim investigasi yang bersifat independen sehingga ketahuan siapa sebenarnya dalam perusuh dari gerakan demonstrasi ini. Membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mengetahui padahal pola ini sering kali digunakan. Nah, itu kan beberapa pegiat media, beberapa pengamat gampang sebenarnya katanya. Akun TikToknya aja ketahuan siapa, akun Twitter apa, udah dikasih tuh kunci-kuncinya. Kalau ada niat political will untuk mengusut. Nah, oleh karena itu saya berharap memang penyelesaian demonstrasi ini bersifat substantif, jangan artifisial. Nah, kalau artifisial itu bom waktu, Mbak. Bisa lagi muncul. Makanya saya katakan kita betul loh fokus siapa sih dalangnya ini, siapa ini provokatornya. Itu penting untuk mengetahui adalah dibentuk tim investigasi. Tetapi di balik itu adalah kan problemnya ada keresahan masyarakat, ada kecemburuan, ada ketimpangan. Problem itu juga harus diselesaikan. Jangan kemudian dampak dari demonstrasi ini yang diselesaikan, tetapi tuntutan yang substantifnya nggak dipenuhi. Sampai selama ini masih ada pembahasan ya, gitu kan? Pembahasan selama ini kan masyarakat nggak sabar, Mbak. Kan makanya beri tenggat nih. Kalau tuntutan yang 17 ini berapa hari? Nah, tuntutan yang 8 1 tahun. Nah, coba yang tuntutan yang beberapa hari ini yang 17 itu direspon dengan tindakan-tindakan yang nyata, bukan dengan bicara. Itu bukan bentuk komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah merespon tuntutan publik dengan kebijakan-kebijakan yang nyata. Ya, itu. Baik, Mas Ridwan. Beberapa di media sosial yang ikut turun ke lapangan ataupun turun untuk ikut unjuk rasa menyatakan bahwa mereka di sana hanya untuk menyuarakan aspirasinya, tidak pernah sekalipun mereka bertindak anarkis ataupun memancing orang lain untuk berbuat anarkistis. Ini artinya ada aktor intelektual di belakangnya sehingga ada beberapa yang menghasut dan juga menarik keinginan ataupun mendorong orang lain untuk melakukan aksi tersebut, atau seperti apa, Mas? Kalau kita lihat pembakaran ini kan tidak serta-merta ya, pengrusakan DPRD, kemudian pengrusakan polisi, pos polisi itu tidak dalam satu waktu gitu, tidak dalam satu scene gitu. Jadi ini merembet. Nah, kalau merembet maka logika sederhananya pasti ada koordinasi. Koordinasi antara yang membakar di satu kota dengan membakar di kota lain. Koordinasi ini bisa siapapun, bisa itu organisasi klandestin, kelompok-kelompok klandestin. Kita tahu adik-adik kita yang belajar kiri liberal itu juga punya gerakan-gerakan klandestin, misalnya perhimpunan-perhimpunan anarko, gitu kan? Itu yang pada tahun 2019 dan 2020 itu terlibat dalam penolakan cipta kerja dan mereka membakar beberapa halte. Apakah mereka? Kan tanda tanya besar. Kalau itu mereka, berarti pembinaan 2019-2020, pemidanaan mereka tidak berhasil. Karena mereka bisa bermain lagi di 2025. Itu kalau mereka, sekali lagi, ini harus dibuktikan dulu. Atau kelompok-kelompok yang lain. Kalau melihat bagaimana DPRD NTB, kemudian DPRD Makassar bisa habis seperti yang ditayangkan di TV One ini tidak bisa dibakar oleh massa biasa. Kalau masyarakat biasa itu bahkan nggak akan bisa seperti itu. Paling maksimal mereka cuma sampai gerbang. Ini pembakarannya ini sistematis. Dan kalau hanya sekedar bensin biasa juga tidak akan bisa sebesar itu. Beberapa video-video yang beredar misalnya mereka membakar titik CCTV tadi. Kemudian membakar titik-titik listrik, sambungan-sambungan listrik. Sehingga kemudian ketika dibakar di titik itu maka otomatis satu gedungnya akan hancur karena yang dibakar itu jaringan listrik. Nah, yang seperti ini kan masyarakat jadi, benar kata Prof. Romli tadi, masyarakat jadi terdispersi, Mbak Windy, antara pengen tahu siapa sih yang dibalik kericuan ini, sama kok tuntutan kita soal disparitas kesenjangan sosialnya nggak segera dijawab ya gitu. Jadi kita berharap sebenarnya ada semacam pusat krisis. Pusat krisis ini bisa dibentuk oleh pemerintah. Tadi kalau Prof. Lili menyatakan itu tim independen gitu ya. Kita bisa menarasikan itu, atau pusat krisis anggotanya multifaktor. Ada dari Kompolnas, ada dari Polri, ada dari perguruan tinggi, ada juga dari pihak-pihak ormas ya, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya.
Sehingga pusat krisis inilah nanti yang menjadi satu pintu komunikasi ke masyarakat. Mohon maaf Pak Arief, bahwa kadang-kala sekarang masyarakat ini agak skeptis dengan penjelasan Polri. Mohon maaf, ini saya menyampaikan kegelisahan teman-teman. Iya, makasih. Kegelisahan mereka ini, wah ini jangan-jangan benar nggak sih gitu? Ada skeptisisme kalau yang ngomong cuma Polri. Tapi kalau itu produk bersama, sebagai satu pusat krisis yang isinya berbagai macam tokoh, saya kira akan lebih didengar dan mungkin lebih menenteramkan masyarakat. Iya, tapi Mas Ridwan, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hal ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya? Nah, ini panjang lagi. Ini nanti diskusinya tentang kegagalan intelijen. Banyak faktor, Mbak. Misalnya begini, ketika kita bertanya kepada teman-teman yang ditugaskan untuk berjaga di depan kediaman Ibu Sri Mulyani, mereka menyatakan bahwa mereka kalah jumlah. Mereka kalah jumlah dan itu sebuah resiko tinggi ketika mereka harus menghadapi massa yang lebih banyak. Misalnya seperti itu. Jadi bukan pembiaran. Kan isunya kan, oh ini pembiaran, oh ini teman sendiri. Isu-isu ini nggak benar gitu. Mereka ini kalah jumlah saja gitu. Nah, kalau kemudian indikasi tanggal 25 itu demonstrannya sudah agak rusuh, saya sih berharap intelijen memberikan laporan ya kepada usernya. Kan Polri ada Kabak Intelkam, Bais ada Kabais, BIN ada deputi-deputinya gitu ya. Dan kemudian itu diantisipasi. Nah, ini nanti panjang nih, evaluasi intelijennya berjalan. Berarti tugas utama intelijen adalah mencegah dini dan mendeteksi dini tidak berjalan dalam hal ini. Kita harus akui. Kita harus akui dan kemudian berbenah di situ. Siapa yang salah? Jangan-jangan agen lapangan sudah lapor. Analisnya sudah lapor. Sudah dilaporkan kepada user. Jangan-jangan oleh user tidak bisa sampai kepada ultimate user. Kalau ultimate user kita ya presiden. Ya, baik. Pak Arief, apakah yang kita lihat di lapangan, tentunya tadi juga kita membahas bahwa warga sipil itu sesungguhnya tidak bisa semudah itu menyalakan api jika tidak latihan terus-menerus, ataupun ada yang melemparkan batu ataupun bom molotov secara terus-menerus. Kalau kita mau sudah sakit-sakitan, ini apakah menurut Anda memang ini merupakan orang yang sudah terbiasa melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya jawab ya, kemarin 2-3 hari yang lalu kami ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Itu dari beberapa anggota Polri sama masyarakat sipil, ada masyarakat sipil, itu ada 2 yang saya dikasih videonya sama Pak Kepala Rumah Sakit yang dia terduga pelaku karena dia bawa bom molotov itu meledak di tangannya. Saya sampai merinding melihatnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Mas Ridwan itu, polisi itu sebetulnya punya hampir seluruh sumber daya. Bukan hampir, punya segala sumber daya. Dari level Polsek, Polres, Polda maupun Mabes. Jadi punya Kanit Resintel, punya Kasat Intel, punya Dirintel, bahkan punya Kabak Intelkam. Mestinya mereka tuh segera membuat laporan cepat, perkiraan keadaan cepat yang disampaikan kepada decision maker at any level. Di level Polres, Polda maupun Mabes Polri untuk diambil sebagai bahan tindakan di lapangan. Artinya laporan itu sudah diterima? Nah, atau bagaimana? Ini tidak perlu, memang tadi kami katakan sebagai perkiraan cepat. Ini at once itu harus bisa nyampe kepada decision maker, sehingga decision maker akan membuat keputusan harus bertindak seperti apa. Nah, izin kami jelaskan semacam edukasi. Kalau misalkan kegiatan yang biasa-biasa saja seperti yang tadi bilang sama Pak Prof, kegiatan demonstrasi dengan unjuk rasa itu bisa dihadapi dengan yang diatur dengan Undang-Undang 998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum. Ya, tetapi kalau misalkan sudah meningkat, itu bisa digunakan yang dinamakan adalah Peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2019 tentang penindakan huru hara. Nah, ini ada dikedepankan ada Dalmas ya. Kemudian kalau itu misalkan meningkat dari ada lintas ganti, yang sifatnya kuning menjadi merah. Nah, disinilah PH Brimob akan turun. Nah, tentunya mereka turun itu harus ada prinsip-prinsip tetap tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, tentunya dengan segala macam sumber daya tadi, masukan-masukan daripada intelijen tadi, ini kan akan bisa dilihat siapa yang terduga atau yang kira-kira akan potensi menjadi provokator lapangan. Provokator lapangan ya. Nah, setelah itu baru ditindaklanjuti oleh tim penegak hukum atau tim Reskrim
baik melalui cyber, melalui CSI, jadi mereka bisa komprehensif penanganannya. Jadi seperti yang Mbak bilang tadi, masalah mereka belajar membakar tadi, saya lihat dengan mata kepala saya langsung 2 orang dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati, tangannya kebakar. Nah, ini yang harus ditelusuri. Yeah. Itulah sebabnya kita butuh waktu. Jadi semua harus cepat menjawab apa yang menjadi keinginan publik, bagaimana kinerja daripada kepolisian ini. Satu yang saya lihat dari Mas Ridwan bagus tuh, memang terkadang kalau polisi memberikan penjelasan masyarakat kurang percaya Mas ya. Jadi itu bagus itu. Ini menjadi masukan. Jadi memang kita butuh suatu entah itu PR, entah itu humas untuk bisa menyampaikan secara langsung kepada masyarakat, tetapi terkadang mereka kan juga terkendali dengan adanya beberapa informasi yang dikecualikan. Ya, tetapi secara umum seperti yang tadi kami sampaikan, 1.240 penemu anarkis sudah ditangkap, 43 sekarang sudah mengerucut sebagai pelaku, aktornya ada 7 orang ini. Iya, Pak Irwan, Pak Arif, lantas untuk solusi ke depannya, apa yang sedianya harus dilakukan untuk mengantisipasi jika nantinya ada pihak-pihak lagi lainnya yang memanfaatkan situasi ini untuk kembali melakukan aksi anarkistis? Ditahan, Bapak-Bapak, kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Iya, memang. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Ridwan. Kami ingin adanya antisipasi dan juga solusi agar adanya dugaan bahwa adanya penyusup dalam aksi demonstrasi yang mengatasnamakan aksi unjuk rasa yang padahal mereka ingin memberikan aspirasi kepada mungkin DPR ataupun pemerintah ini tidak dimanfaatkan. Apa yang sesungguhnya harus dilakukan? Yang pertama tentu penegakan hukum yang fair, objektif dan diumumkan kepada publik terbuka. Tadi seperti kata Prof. Yusril ya, menterinya, bahwa tetap dalam koridor menghormati HAM, itu yang pertama, supaya masyarakat percaya bahwa penegakan hukumnya benar-benar fair. Yang kedua tentu saja dalam kajian strategik intelijen ini sudah terjadi wildcard, sudah terjadi pendadakan strategis, bahasa kasarnya, bahasa awamnya kebobolan lah gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi lagi, maka harus segera dilakukan evaluasi. Evaluasi itu bisa macam-macam, evaluasi personal yang bertugas di intelijen karena dianggap tidak mampu, karena kalau mampu ini tidak terjadi. Itu yang pertama. Atau yang kedua, evaluasi metode. Bagaimana mereka bisa melakukan penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan seperti ini. Kan ini ada WhatsApp grupnya, ada entitasnya, itu kan bisa ditelusur. Intelijen ini kan bertugas bagaimana enemy menjadi bestie gitu. Orang yang mau jahat jadi nggak jadi jahat gitu. Nah, bagaimana intelijen dengan teknik-tekniknya itu bisa membuat itu terjadi di seluruh kelompok. Ini tidak hanya kelompok soal demonstrasi rusuh, di ancaman-ancaman keamanan yang lain juga harusnya begitu. Saya ambil contohnya misalnya penindakan terorisme kan. Penindakan terorisme bagaimana intelijen bisa kemudian meredam niat jahatnya para mantan-mantan napi ini. Udahlah Ustadz, udahlah Kiai, nggak usah lagi seperti ini, insaf. Makanya kemudian ada Umar Patek yang setelah keluar dari penjara dia malah bikin kafe di Surabaya. Nah, itu enemy jadi bestie gitu. Bagaimana orang yang awalnya punya niat jahat, pengen ngebom, jadi temannya pemerintah, temannya negara. Nah, dalam konteks demonstrasi rusuh ini juga bisa dilakukan penggalangan terhadap orang-orang yang mungkin menjadi aktor-aktor, anak-anak muda barangkali yang punya semangat tinggi untuk kontra pemerintah. Bagaimana intelijen? Kan adik-adik intelijen yang muda juga banyak. Kalau membayangkan intelijen jangan hanya membayangkan izin Prof. Jenderal Arif ini yang sudah senior, enggak, yang muda-muda juga banyak. Yang muda-muda yang usia Gen Z itu juga banyak dan mereka tahu bagaimana kemudian mendekati seusianya begitu. Nah, ini saya kira kebijakan pimpinan intelijen yang kita harapkan berubah. Artinya data itu sudah dimiliki, namun apa yang menjadi kendala sehingga ini tidak bisa segera untuk dieksekusi? Saya tidak bisa menjawab itu, karena saya kan pengamat intelijen, saya bukan bagian dari organisasi intelijen. Yang bisa menjawab itu tentu Kepala BIN, Bapak Jenderal Herindra misalnya, atau Kaba Intelkam, atau Kabais, Lejen Yudi. Kalau saya di luar, saya melihatnya secara ideal harusnya bisa dicegah, karena tanggal 25 itu sudah ada rakyat kecil gitu. Ada waktu 26, 27, 2 hari itu sangat cukup untuk melakukan pencegahan. Ini logika akademis, logika kampus. Jadi tentu yang Windy ini harus kejar pertanyaan ini ditanyakan kepada para pimpinan intelijen. Ya, baik. Mungkin bisa dijawab dulu dengan Pak Arif yang saat betul, ini Arif, sudah hadir bersama kami. Jadi begini, data-data itu sebetulnya
sudah dimiliki oleh pihak Polri di level apapun. Karena tugas intelijen keamanan Polri itu kan sebetulnya yang disampaikan Mas Ridwan tadi, melaksanakan penyelidikan, penggalangan, dan pengamanan. Jadi semua data itu nanti akan dipetakan menjadi karakteristik kerawanan daerah. Kemudian polisaset, daerah-daerah rawan termasuk yang berpotensi menimbulkan ancaman faktual. Nah, polisi itu sendiri, intelijen polisi itu sendiri bukan hanya sekedar lidik pamgal tadi, tapi bisa juga diambil dari laporan-laporan yang secara rutinitas dilaksanakan oleh Babin Kaptimas. Babin Kaptimas itu bergerak sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, sampai ke lurah-lurah, sampai ke frontliner, ke masyarakat. Nah, itu sudah punya, dan dari pihak reserse sendiri pun, reserse kriminal, mereka juga sudah punya yang dinamakan criminal data record. Maksudnya data-data kriminal mereka-mereka yang sudah teridentifikasi melakukan kejahatan, kemudian residivis, si A, si B, si C, si D, itu sudah ada semua. Bahkan sekarang kita memiliki juga namanya teknologi patroli cyber. Patroli cyber itu mereka berpatroli di dunia maya. Jadi namanya akun-akun yang bisa memprovokasi itu mereka sudah monitor semua. Nah, berdasarkan itu mudah-mudahan ke depan ini bisa sebagai langkah-langkah antisipasi supaya tidak terulang kembali. Demikian Mbak Windy. Ya, bentuk antisipasi juga harusnya dilakukan oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana solusinya agar hal ini juga tidak ada lagi yang memanfaatkan situasi, Prof. Lili? Ya, saya kira ada beberapa hal. Yang pertama, sebagai bentuk pelajaran dari kemarin, baik DPR maupun pemerintah harus responsif setiap ada tuntutan. Karena tuntutan itu yang disuarakan oleh para demonstran itu bagian dari kegelisahan yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan individu per individu. Nah, tanpa responsif maka kejadian itu akan terulang. Itu. Jadi ini pembelajaran betul, bahan refleksi. Nah, sekarang DPR sudah memperbaiki, pemerintah sudah memperbaiki. Jangan sampai ini sekedar formalitas juga. Karena sekarang tuntutan masyarakat kan makin meluas. Yang tadinya sedikit makin membesar dan beragam di beberapa daerah itu. Oleh karena itu yang kedua adalah komunikasi politik. Nah, komunikasi politik pada pejabat kita, pada anggota dewan kita buruk. Kata-katanya itu tidak mengambil diksi bagaimana supaya menyejukkan yang disuarakan itu. Bukan kemudian ada kata-kata menantang, kata-kata kasar, kata-kata yang tidak empati. Nah, itu juga harus diperbaiki. Hati rakyat. Menghati rakyat. Rakyat itu terluka, gitu. Jadi marah. Sementara kondisi antara elit dengan masyarakat itu kan jomplang sekali. Ada kecemburuan. Nah, kecemburuan itu hal yang ketiga. Nah, sekarang juga mudah-mudahan bukan formalitas juga kan. Jangan Kemendagri jangan pamer baju kekayaan dan lain sebagainya. Itu perlu memang. Sikap empati dari para pejabat elit kita itu perlu ditunjukkan. Jangan formalis saja. 3 hal itu. Pertama harus responsif, yang kedua adalah komunikasi politiknya harus diperbaiki, dan yang ketiga harus empati. Terhadap kondisi yang ada. Karena memang dampak dari COVID kemarin itu betul-betul menghancur leburkan perekonomian masyarakat. Kelas menengah yang tadinya akan naik malah jatuh kemiskinan. Sehingga mereka itu seperti rumput savana. Begitu ada yang mengusik, dia langsung terbakar. Dan ini terbukti gitu sebenarnya. Tanpa kemudian saya melihat bahwa apakah itu ada provokator, apakah itu ada dalangnya. Tetapi problem mendasarnya adalah rumput savana itu yang mudah terbakar. Nah, oleh karena itu pemerintah saya kira kan, kita setuju tadi penegakan hukum secara adil, secara transparan. Tapi persoalan substansi itu yang harus diselesaikan. Tanpa persoalan substansi itu tidak diselesaikan, ini bom waktu. Bisa menimbul demonstrasi lagi, bahkan yang lebih besar. Kan tuntutannya tadi sederhana sebenarnya. Tidak ada kaitannya dengan penggulingan Pak Prabowo, penggantian Pak Prabowo tidak ada.
hal-hal yang sebenarnya terkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar diperhatikan oleh pemerintah gitu. Tetapi kemudian baik DPR maupun pemerintah membiarkannya sehingga kemudian terjadilah seperti ini. Oleh karena itu sekira menjadi pembelajaran ke depan baik elit di pusat maupun di daerah bahwa kebijakan-kebijakan itu harus berdasarkan aspirasi dari masyarakat, bukan keinginan dari para elit. Nah, yang terakhir saya kira semua ini kan diperankan oleh partai politik. Semua lembaga-lembaga adalah yang mengisi itu dari kader-kader partai politik. Nah, ke depan saya kira partai politik itu melakukan refleksi dan evaluasi rekrutmen kader-kadernya, baik di DPRD provinsi, DPR RI maupun di kementerian itu betul-betul mereka yang memiliki kualitas. Kalau pola rekrutmennya tidak berdasarkan merit system, maka juga itu menjadi persoalan ke depan. Sudah menjadi contoh yang saat ini kan rekrutmen yang buruk itu kemudian perilakunya juga buruk yang dihasilkan. Oleh karena itu, partai politik sebagai instrumen demokrasi harus berbenah diri bagaimana agar betul-betul partai politik itu memperbaiki diri sehingga ada trust terhadap partai politik itu. Sekarang ini kan ada distrust. Nah, mungkin yang terakhir saya kira, mohon maaf ini. Ini kan kasus yang sekarang ini sentimen negatif terhadap polisi itu tinggi sekali. Nah, saya termasuk yang menjadi khawatir gitu. Karena bagaimanapun polisi adalah sebagai alat keamanan. Alat keamanan itu penting sekali. Harus mendapatkan kepercayaan. Nah, PR-nya adalah bagaimana ke depan agar polisi itu mendapatkan trust. Nah, alih-alih, mohon maaf, saya tidak setuju kemudian ketika kondisi polisi distrust, akan dibentuk Pam Swakarsa. Saya kira bukan solusi itu menurut saya. Nah, bukan solusi. Solusinya adalah memperbaiki polisi ini agar menghadapi para demonstran, menghadapi unjuk rasa dan lain sebagainya itu jangan lagi mengutamakan tindakan yang represif. Karena yang diinginkan oleh masyarakat itu polisi itu adalah bagian dari rakyat. Betul. Bukan musuh. Ayo kita bersama-sama menuntun agar tuntutan-tuntutan itu betul-betul tersalurkan. Polisi betul-betul pelindung. Kebetulan sebelum saya kemarin ini Pak Arief menunjukkan bagaimana Pak Arief ketika tahun 98 menghadapi demonstran. Dia memberikan penjelasan. Ayo kita bersama-sama memperjuangkan aspirasi Artinya itu. dialog itu perlu. Betul. Komunikasi dialog itu menjadi kunci utama. Ketika tidak ada dialog, maka sumber kerusuhan itu akan timbul. Nah, ini kemudian yang dimanfaatkan oleh para provokator, oleh para dalang yang mengeruk keuntungan di balik itu. Karena akhirnya ikut tergerak. Gitu. Baik. Jadi sekali lagi sebagai simpulkan sebagai harapan baik pemerintah maupun kepolisian jangan salahkan para demonstran itu. Tetapi introspeksi diri, apakah selama ini kebijakan-kebijakan ini udah sesuai dengan harapan. Karena ini Mbak ya, para janji milenial ini suka tidak suka memang selalu membandingkan dengan keadaan di luar negeri. Tapi kita harus fokus kepada dalam negeri saja. Ya, kita harapkan bahwa bom waktu itu dapat dijinakan sehingga semuanya bisa diantisipasi dan juga ada solusi terbaiknya bagi negeri ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih. Di Apa Kabar Indonesia Malam telah hadir bersama kami. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda untuk menghadirkan informasi mengenai supporter timnas Garuda Muda yang sudah mulai memenuhi Stadion Gelora di Sidoarjo, Jawa Timur. Kami akan hadirkan kabarnya sesaat lagi.